Nah, apa yang dimaksud dengan rububiyah? Ya, rububiyah ini adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, ya, sebagai pengatur, ya, dan yang menghidupkan serta yang mematikan. Ya. Nah, jadi rububiyah ini maknanya Allah sebagai apa? Pencipta, sebagai pemberi rezeki, pengatur, yang menghidupkan dan yang mematikan. Ya. Nah, maka semua manusia sebetulnya mengakui, ya, mengakui bahwasannya apa? Ada yang menciptakan, ada yang memberi rezeki, ada yang mengatur, ada yang menghidupkan dan mematikan. Ya, artinya apa? Ini adalah fitrah manusia. Ya, fitrah manusia seperti itu. Ya. Nah, termasuk juga adalah apa? Ya, orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Maka dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-9 disebutkan, ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Seandainya engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan mengatakan yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Al-Azizul Alim, yang maha perkasa, yang maha mengetahui, yaitu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jadi ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-imanu bi uluhiyatihi. Yaitu apa? Beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya apa? Bi annahu wahdahu al-ilahul haqqu la syarika lahu. Bahwasanya Allah itu satu-satunya sesembahan yang hak. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang hak dan tidak ada sekutu baginya. Ya. Nah, artinya apa? Sesembahan yang disembah manusia itu banyak. Ya, tetapi sesembahan yang hak itu hanya satu, yaitu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahun wahid. Ya. Jadi sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Ar-Rahmanur Rahim, yaitu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya. Nah, jadi ini adalah apa? Ya, kandungan yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, kandungan yang keempat adalah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya. Nah, artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki nama, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki apa? Sifat. Ya. Di mana nama-nama dan sifat-sifat itu Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut di dalam Al-Qur'an sesuai dengan keagungannya. Nah, maka dalam surat Al-A'raf 180 disebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang paling baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ya. Kemudian dalam surat Ar-Rum ayat 28, walahul masalul a'la fis samawati wal ardh. Maka bagi Allah lah, ya, sifat yang paling tinggi, ya, di langit dan di bumi. Wa huwas sami' wa huwal azizul
hakim. Maka dialah yang maha mulia dan maha adil. Ya. Nah, jadi ini adalah berkaitan dengan apa? Ya, sifat nama-nama dan sifat Allah yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Nah, demikian pula dengan apa? Nama-nama dan sifat-sifat ya Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Nah, jadi yang namanya Allah itu punya nama, punya apa? Sifat. Ya. Punya nama dan punya sifat. Nama Allah maka apa? Ya, nama yang paling baik. Bahkan tidak boleh ya seorang manusia itu apa? Ya, memiliki nama yang sama dengan nama Allah. Tidak boleh seseorang itu diberi nama dengan Rahman. Ya, harusnya dengan Abdul Rahman. Tidak boleh seseorang itu diberi nama Aziz. Harusnya apa? Abdul Aziz. Ya. Karena Rahman dan Aziz itu adalah ya, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, demikian pula dengan sifat-sifat Allah. Tidak boleh disematkan kepada manusia. Ya, misalkan apa? Allah itu ya menciptakan. Maka tidak boleh manusia itu apa? Disebut dengan pencipta. Ya. Nah, jadi manusia itu bukan pencipta. Nah, tetapi dia apa? Merubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Misalkan apa? Meja. Meja itu adalah asalnya dari kayu. Ya, di mana kayu itu adalah ciptaan Allah. Tapi manusia tidak bisa menciptakan meja, tapi apa? Merubah kayu menjadi meja. Nah, itu jadi tidak boleh yang namanya manusia disebut dengan apa? Menciptakan. Tetapi apa? Dia apa? Merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya. Jadi bukan mencipta. Ya, kalau mencipta itu maksudnya apa? Dari sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu namanya menciptakan. Ya. Tapi kalau merubah apa? Ya sudah ada kayunya, tapi dirubah jadi apa? Meja, jadi kursi. Itu namanya apa? Merubah, bukan mencipta, karena kayunya sudah ada. Ya. Nah, termasuk juga di dalamnya adalah ada sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ada sifat yang tidak boleh disematkan kepada Allah. Karena sifat itu adalah sifat dari manusia. Ya, seperti apa? Dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak apa? Mengantuk dan tidak juga apa? Tidur. Jadi mengantuk dan tidur bukan sifat Allah. Maka Allah menafikan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tetapi mengantuk ataupun tidur adalah sifat makhluk. Ya, manusia ngantuk butuh tidur. Ya, hewan juga apa? Ngantuk butuh tidur. Ya, seperti itu. Ada hewan yang tidak tidur? Ya, tidak ada. Semuanya tidur. Walaupun tidurnya beda-beda. Ya, ada yang tidurnya sambil berdiri, ya ada. Ya. Tapi kalau manusia kan bisa tidur sambil berdiri, sambil berbaring, sambil duduk juga bisa. Tapi minimal apa? Ya, dia tidur. Ya. Nah, jadi ada sifat-sifat yang tidak boleh disematkan kepada Allah dan ini sifat yang tercela bagi Allah, tetapi itu adalah sifat yang sempurna bagi manusia. Maka kalau ada manusia tidak bisa ngantuk, tidak bisa tidur, maka apa? Ini manusia yang tidak normal. Ya. Maka manusia ini apa? Dalam keadaan sakit. Ya, namanya sakit apa? Insomnia. Insomnia itu apa? Nggak bisa tidur. Ya. Walaupun tidur, tapi tidurnya apa? Tidak nyenyak misalkan. Sering terbangun, ya, dan seterusnya. Gelisah, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi itu berkaitan dengan apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, kandungannya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Beriman dengan adanya Allah. Yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah. Yang ketiga, beriman dengan uluhiyah Allah. Dan yang ketiga apa? Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah.
Nah, kemudian yang kedua adalah beriman kepada para malaikat. Ya, beriman kepada malaikat. Ya. Nah, malaikat itu adalah apa? Diambil dari kata al, ya, ulukah. Al-ulukah itu maknanya adalah ar-risalah. Ya. Sehingga malaikat ini adalah apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari cahaya. Ya. Nah, malaikat ini termasuk apa? Alamun ghaibiyun, alam gaib. Alam gaib itu maksudnya apa? Alam yang tidak bisa terdeteksi dengan panca indera. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, tidak bisa dicium, tidak bisa dirasakan. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita tidak tahu, ya, di dalam majelis ilmu ini, ya, ada malaikat. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihim malaikah, ya, wa zakarallahu fiman indah. Jadi ketika satu kaum ataupun orang itu berkumpul, ya, dalam hadisnya kan disebutkan di dalam salah satu dari rumah-rumah Allah, ya, membaca Al-Quran, saling mempelajarinya, maka turun yang namanya apa? Sakinah, ketenangan. Ya, kemudian diliputi dengan rahmat. Ya, ya, jadi nanti ada namanya malaikat apa? Rahmat. Ya, di mana malaikat rahmat itu hadir bersama manusia di dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis Al-Quran. Ya. Nah, jadi ketika misalkan seorang itu berkumpul untuk taklim, belajar Quran, maka apa? Ya, malaikat juga apa? Ikut hadir. Termasuk di dalamnya seperti apa? Malaikat yang ikut hadir di dalam sholatnya orang-orang yang beriman. Ketika sholat, maka mereka juga apa? Hadir. Tapi kehadiran mereka tidak bisa terlihat, tidak bisa terdengar, tidak bisa apa? Terasa, tercium, ya, bahkan tidak bisa apa? Dirasakan. Ya, padahal apa? Mereka itu berdesak-desakan di dalam apa? Majelis ilmu, mengikuti sholat bersama orang-orang yang beriman. Nah, tapi apa? Tidak bisa dideteksi dengan panca indera. Maka disebut dengan apa? Gaib. Ya, gaib. Seperti itu. Nah, jadi malaikat itu adalah alam gaib. Ya, alam gaib. Ya. Nah, kemudian ya, malaikat juga adalah apa? Ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka juga adalah hamba-hamba Allah. Ya. Tetapi mereka tidak punya kekhususan dalam rububiyah, dalam uluhiyah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, karunia kepada mereka bahwasanya apa? Mereka itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kekuatan kepada mereka untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia. Manusia kadang tunduk, kadang juga apa? Tidak. Manusia kadang taat, kadang juga bermaksiat. Manusia itu apa? Kadang melaksanakan perintahnya, kadang meninggalkan apa? Perintahnya. Terus begitu. Berbeda dengan apa? Dengan malaikat. Mereka itu apa? Ya, tunduk, ya, dan patuh secara sempurna kepada perintah Allah dan mereka mempunyai kekuatan untuk melaksanakan. Ya. Nah, maka dalam surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَسْخِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Ya. Dan para malaikat yang berada di sisi Allah itu apa? La yastakbiruna an ibadatihi. Mereka itu tidak apa? Sombong, tidak ya membangkang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wala yastashirun, dan mereka pun tidak merasa apa? Bosan. Kalau manusia mungkin bosan, ya. Tapi kalau malaikat tidak. Yusabbihuna al-laila wan-nahara. Mereka itu bertasbih ya, malam dan siang, wala yafturun, dan mereka apa? Terus-menerus, tidak terputus-putus. Ya. Jadi itu menunjukkan apa? Bahwasanya mereka punya atau dikaruniai dengan apa? Ketundukan yang sempurna kepada perintah Allah dan kekuatan untuk melaksanakan apa? Perintah tersebut. Ya. Nah, jumlah mereka itu sangatlah banyak dan tidak terhitung, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apa? Jumlah malaikat itu apa? Sangatlah banyak. Ya. Nah, maka disebutkan di dalam hadis Anas radhiyallahu anhu dalam kisah Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahul baitul ma'mur fis sama'i yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malakin idh kharaju lam ya'udu ilayhi akhiru ma alaihim. Jadi ketika Allah itu apa? Ketika Nabi sallallahu itu apa? Ya, diangkat. Ya, diangkat dalam proses apa? Mi'raj. Ya. Kemudian apa? Ya, di situ dia apa? Ditempatkan di Baitul Ma'mur, di langit. Kemudian ia salat di mana di dalam ya, salatnya tersebut juga disertai dengan apa? Ya, selama 70 hari, yaitu apa? Ya, di mana Nabi SAW itu salat setiap hari dibersamai dengan sab'una alfin malakin. Ya, ada 70.000 malaikat. Jadi 70.000 ini menunjukkan makna yang tidak terbatas. Izkharaju, ketika mereka keluar, mereka tidak kembali, ya, sampai betul-betul apa? Ya, mereka itu apa? Ya, tidak ada yang tersisa. Ya. Nah, walaupun nanti apa? Ada yang kita disebutkan informasinya secara lebih detail dalam Quran ataupun Sunnah tentang nama dan tugas mereka. Ya. Nah, kemudian kandungan iman kepada malaikat itu ada 4. Ya. Yang pertama adalah beriman dengan keberadaan mereka. Ya. Jadi kalau orang itu sudah beriman kepada ya adanya malaikat, maka apa? Itu sudah cukup. Ya, sudah cukup dikatakan apa? Beriman. Nah, yang kedua adalah apa? Beriman ya dengan nama-nama ya daripada malaikat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, di dalam hadis. Tetapi ini apa? Hanya sesuai dengan apa yang diketahui oleh ya manusia. Misalkan begini. Ada orang tidak tahu ada malaikat namanya ya Mikail misalnya. Tapi dia beriman, saya beriman ada malaikat, tapi dia tidak tahu ada malaikat Mikail. Maka apa? Itu sudah mencukupi. Sudah keimanannya sudah apa? Sudah cukup. Ya. Kemudian misalkan ada orang yang dia beriman kepada malaikat Jibril, tapi dia tidak tahu Jibril tugasnya apa. Maka apa? Ya, itu tidak mengurangi keimanannya. Karena dia tidak tahu. Ya, jadi apa? Beriman dengan nama-nama yang kita ketahui secara ijmal. Ya. Nah, sehingga nanti ada nama-nama yang di sini diperselisihkan oleh para ulama. Misalkan, adakah nama malaikat Munkar dan Nakir? Nah, sebagian ulama menyatakan, oh ada malaikat Munkar Nakir. Kemudian mendatangkan hadisnya.
Tapi sebagian ulama yang mengatakan ini hadisnya dhaif, lemah. Tidak bisa dijadikan hujjah. Sehingga apa? Tidak ada namanya apa? Malaikat mungkar dan nakir. Tetapi yang adalah dua malaikat yang disebutkan tentang apa? Orang yang telah dikubur, ya. Setelah dikubur kemudian apa? Datanglah dua malaikat. Tidak disebutkan namanya malaikat apa? Mungkar dan nakir. Kemudian malaikat itu bertanya tentang tiga hal. Nah, itu yang berkaitan dengan apa? Nama. Nah, termasuk juga berkaitan dengan sifat. Ya, sifatnya seperti apa? Ya, bagaimana sih bentuknya malaikat? Apakah malaikat itu punya sayap? Kemudian sayapnya berapa? Maka itu pun juga berdasarkan pengetahuan kita, ya, yang kita ambil dari Quran ataupun hadis. Nah, maka kalau kita lihat misalkan sifat malaikat Jibril itu disebutkan oleh Nabi SAW yang ia lihat. Jadi Nabi pernah melihat. Ya. Kemudian apa? Jibril itu apa? Khuliqa 'alaiha walahu sittumi'ah janahin. Ya. Jadi malaikat Jibril itu memiliki apa? Hampir 600 ya apa? Sayap. Qad saddal ufuq, di mana apa? Sayap itu apa? Memenuhi daripada apa? Ufuk. Nah, berarti apa? Kita bisa ya mengimani bahwasanya malaikat itu punya apa? Sayap. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan apa? Al-imanu bima alimna min a'malihim. Berkaitan dengan apa? Amal atau perbuatan mereka. Di mana amal perbuatan mereka itu adalah sebagai implementasi dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan ada malaikat yang dia itu apa? Diperintahkan untuk bertasbih terus. Ya, dia maka apa? Bertasbih terus. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga gunung, maka apa? Dia malaikat yang tugasnya menjaga gunung terus. Ya. Ada yang tugasnya untuk beribadah siang dan malam. Maka apa? Ya, tugasnya hanya apa? Beribadah siang dan malam tanpa merasa apa? Merasa bosan. Ya, seperti itu. Nah, tetapi nanti ada amal-amal yang sifatnya apa? Khusus. Ya. Misalkan Jibril alaihissalam menyampaikan apa? Wahyu kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail ya bertugas untuk apa? Ya, menurunkan apa? Hujan, ya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkala ya ketika terjadinya hari kiamat, ketika dibangkitkan ya manusia. Malaikat maut ya tugasnya untuk apa? Mencabut ya ruh ketika kematian ya. Malik ya bertugas sebagai apa? Khazidun nar, penjaga neraka. Ya. Kemudian juga apa? Ada yang disebut dengan ya malaikat yang mengawasi dan mencatat manusia disebut dengan Raqib dan Atid. Ya. Ada juga malaikat namanya Kiraman Katibin. Ya. Jadi Raqib, Atid, Kiraman Katibin itu bukan nama malaikat tapi apa? Ya, perbuatan amal malaikat. Ya, ada malaikat yang dia itu apa? Menyertai manusia kemana saja manusia berada. Ya, yang mengawasi dan mencatat. Ada malaikat ya yang memberikan rahmat kepada manusia. Ya, ada malaikat yang ditugaskan untuk bertanya kepada mayit ketika diletakkan di kuburan. Ini disebut dengan fitnah apa? Kubur. Ya, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ini adalah apa? 4 kandungan berkaitan dengan iman kepada malaikat. Ya. Nah, ihwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, karena waktu yang sudah tidak memungkinkan untuk sore hari ini kita cukupkan pada pembahasan iman dengan malaikat dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa quda'una alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.